Halo adik-adik, hari ini ada apa ya? Hand sanitizer atau sabun cuci tangan? Ada apa ya? Virus, ya. Nah, bagaimana ya virus ini supaya virus ini tidak menyebar ke seluruh tubuh kita? Salah satunya adalah rajin mencuci tangan dengan air mengalir menggunakan sabun cuci tangan. Nah, ketika kita mencuci tangan kita menggunakan air yang mengalir, kuman-kuman tadi akan hilang, mengalir, jatuh bersama dengan air yang mengalir tadi. Sliding deh virusnya. Nah, adik-adik di rumah, semakin hari kita harus semakin giat untuk mencuci tangan dan menjaga kebersihan tubuh supaya virus-virus yang tadi ingin masuk ke dalam tubuh kita hempaskan, go away. Kita percaya bahwa kasih Yesus lebih dari segala-galanya. Karena setinggi-tingginya langit lebih tinggi dari kasih Yesusku. Setinggi-tingginya langit. Setinggi-tingginya langit lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oi kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kita nyanyikan sekali lagi. Tinggi-tingginya langit lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oi kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oi kasih Yesus mengalahkan segalanya. Adik-adik di rumah tetap semangat. Kita akan memuji nama Tuhan dengan pujian satu lipat tangan. Satu lipat tangan, dua tutup mata, tiga tunduk kepala. Mari kita berdoa. Sekali lagi dengan sikap berdoa ya. Satu lipat tangan, dua tutup mata, tiga tunduk kepala. Mari kita berdoa. Dadah. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu juga Kak Fani dan Kak Tessa ucapkan kepada Mama, Papa, dan Opung yang ada di rumah yang saat ini sedang menemani adik-adik beribadah secara online. Kak Tessa, kita tanya yuk kabar adik-adik di rumah. Ayo, Apa kabarnya adik-adik? Pasti adik-adik dalam keadaan sehat, semangat, dan ceria. Karena apa Kak Tes? karena ada Tuhan Yesus, Kak. Dan hari ini hari Minggu Kak, kita harus ceria untuk menyambut Tuhan Yesus. Kak Tessa boleh kasih tahu nggak ke adik-adik yang di rumah tema kita minggu ini apa sih Kak? Oh iya adik-adik, nama minggu kita hari ini adalah Minggu Letare dengan tema Yesus di hadapan Mahkamah Agama. Nah, kita kan mau mulai ibadah. Jadi siapkan hati dan pikirannya ya. Doanya akan dipimpin oleh Kak Fani. Yuk adik-adik yang di rumah, persiapkan hatinya, kita bersatu dalam doa. Tutup matanya, lipat tangannya, kita bersatu di dalam doa.
Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan telah membangunkan kami dari tidur kami tadi malam hingga pada hari ini, pada pagi ini, dengan penuh sukacita, dengan semangat yang baru, dengan kehidupan yang baru. Tuhan Yesus, kami sudah siap untuk memuji nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang hadir menemani adik-adik sekolah minggu di rumah, supaya mereka mendengar firman Tuhan tetap tenang dan tidak ribut. Tuhan Yesus berkati juga kakak sekolah minggu, Inang Sintua yang maragenda, dan juga Inang Pendeta yang akan menyampaikan firman Tuhan pada minggu ini. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni dosa dan pelanggaran kami, agar berkat Tuhan tidak terhalang untuk kami terima. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sebagai anak sekolah minggu yang baik, kita harus bekerja melakukan perintah Tuhan setiap hari. Mulai dari tita pertama, yang isinya apa Kak Fani? Tita yang pertama, akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Benar, sampai tita ke-10, yang artinya jangan kita mengingini kepunyaan orang lain. Untuk itu, mari kita sambut ibadah ini dengan semangat dan sukacita. Kakak undang semua bangkit berdiri ya, ikuti gerak Kak Tessa dan Kak Fani. Pasti hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku untuk jadi pekerja melayani, jadi saksi baginya. Bukan sembarang pekerja, ya Yesusku luar biasa. Ya dia raja segala raja. Ya memanggilku menuai ladangnya. Hanya anugerah semata. Ya aku dipakai olehnya. Ya sungguh amat istimewa. Ku jadi pekerja Kristus yang mulia. Bukan sembarang pekerja. Ya Yesusku luar biasa. Ya dia raja segala raja. Ya memanggilku menuai ladangnya. Hanya anugerah semata. Ya aku dipakai olehnya. Ya sungguh amat istimewa. Ku jadi pekerja Kristus yang mulia. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Rohul Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Tunjukkan cara yang benar memberi pujian padamu. Bukakan hatiku mendengar dan menghayati firman-Mu. Sama-sama kita ucapkan, Ya Allah kasihanilah kami. Ya Allah kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. Amin. Pembacaan hukum Taurat untuk kita pada minggu ini kita ambil dari titah yang kedua. Mari kita bersama-sama mengucapkannya ya adik-adik. Titah kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya. Dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenungan-tenungan dukun. Dan jangan yakin kepada benda-benda bermakna atau yang sakti.
Sampai di sini pembacaan hukum Taurat. Mari sama-sama kita ucapkan, ya Allah Tuhan kami. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita kembali bernyanyi ya adik-adik. Kak Tessa, Kak Fani mau tanya, boleh nggak? Boleh Kak, mau tanya apa? Nah, Kak Tessa sebagai anak Tuhan, apa sih yang nggak boleh kita lakukan? Nah, kita pastinya nggak boleh berbuat dosa Kak. Contohnya nih, jangan berbohong, jangan melawan orang tua, jangan mencuri. Nah, Kak Fani juga setuju yang Kak Tessa bilang. Sebagai anak Tuhan, kita harus senantiasa berkata jujur, berlaku sopan, dan juga menghormati orang tua. Dengan begitu, kita semakin bangga dan senang menjadi anak Tuhan. Nah, sama adik-adik dengan lagu kita ini. Kita mau bangga dan senang menjadi anak Tuhan. Yuk adik-adik di rumah, bangkit berdiri, kita nyanyikan, aku senang jadi anak Tuhan. Mari semua anak-anak kami lipat tangannya, kita tutup mata, kita mau minta pengampunan dosa-dosa kita kepada Tuhan. Mari sama-sama kita mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Mari sekarang kita buka Alkitab kita. Kita mau membaca firman Tuhan. Epistel kita pada minggu ini diambil dari kitab Bilangan 21 ayat 4 sampai 9. Bilangan 21 ayat 4 sampai 9. Mari kita membacanya dengan beresponsoria. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Tiberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak." Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu, yang memagut mereka sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, "Kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan, dan engkau berdoalah kepada Tuhan, supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami." Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa,
Buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang, maka setiap orang yang terpargut jika ia melihatnya akan tetap hidup. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipargut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Sampai di sini pembacaan epistel kita. Sama-sama kita ucapkan, berbahagialah orang yang mendengar. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi lagi ya adik-adik. Kak Fani, Tuhan itu baik sekali kan? Iya Kak Tessa. Terus, apa yang kakak terima selama ini dari Tuhan? Wah, banyak banget Kak Tes. Mulai dari kesehatan dari Tuhan. Tuhan juga menjaga kita, melindungi orang tua kita. Banyak sekali Kak Tessa. Bahkan sampai kebaikan Tuhan itu tidak terhitung. Wah, luar biasa ya kebaikan Tuhan adik-adik. Mari kita mengucap syukur atas kebaikan Tuhan dengan bernyanyi Betapa Baiknya Engkau Tuhan. Semuanya bangkit berdiri ya. Marilah kita mengaku iman percaya kita kepada Tuhan. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sorga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Kak Tessa, minggu ini kita ada video persembahan dari anak sekolah minggu. Yuk sama-sama kita saksikan. Halo, selamat hari Minggu teman-teman. Nama saya Bersihaan dari orang 2. Amsal 21 ayat 21. Siapa mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan, kebenaran dan kehormatan. Terima kasih. Dadah.
selamat hari Minggu. Saya Esa. Orang dua, saya akan membacakan ayat hafalan dari Amsal 21 ayat 21. Siapa mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan, kebenaran, dan kehormatan. Amin. Terima kasih. Shalom. Dadah. Shalom teman-teman, selamat hari Minggu buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Putri Syatang. Saya dari Orang Tiga. Saya akan memainkan lagu yang berjudul Yesus Kekasih Jiwaku. Halo, selamat hari Minggu teman-teman. Nama saya Bersyaan dari Orang Dua. Saya akan menyanyikan lagu Kusuka Menuturkan. Dadah. Terima kasih Kak Tessa dan juga Kak Fani ucapkan kepada adik-adik yang mengirimkan video. Semoga Tuhan Yesus senantiasa memberkati kalian.
Oke adik-adik, saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Jangan lupa ya membaca Alkitab setiap hari supaya kita terus bertumbuh. Kita nyanyikan lagu firman Tuhan ada di hatiku. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Oh, 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 oh. Katakan sekali lagi, ku buka Alkitab. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Oh, 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 oh. Anak-anak kami sekalian, mari kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom anak-anak kami semuanya. Shalom. Selamat hari Minggu. Papa, Mama, Opung juga kami ucapkan selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Baiklah, firman Tuhan yang akan kita dengarkan dalam ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini, Minggu Letare, yaitu yang tertulis dalam kitab Matius pasal 26 ayat 57 sampai dengan 68. Demikian firman Tuhan. Mari kita ikuti masing-masing di dalam hati kita. Yesus di hadapan mahkamah agama. Sesudah mereka menangkap Yesus, mereka membawanya menghadap Kayafas, imam besar. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke halaman imam besar, dan setelah masuk ke dalam, ia duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat kesudahan perkara itu. Imam-imam kepala malah seluruh Mahkamah Agung mencari kesaksian palsu terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya, walaupun tampil banyak saksi dusta. Tetapi akhirnya tampillah 2 orang yang mengatakan, orang ini berkata, aku dapat merubuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak? Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, ia menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatannya. Bagaimana pendapat kamu? Mereka menjawab dan berkata, ia harus dihukum mati. Lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya. Orang-orang lain memukul dia dan berkata, cobalah katakan kepada kami,
"Hai Mesias, siapakah yang memukul engkau?" Demikian firman Tuhan. Anak-anak kami semuanya, kakak-kakak guru sekolah minggu dan papa mama serta opung, hari ini kita merayakan Minggu Letare. Apa artinya Minggu Letare? Bersukacitalah. Itu artinya ya. Letare artinya bersukacitalah. Nah, sekarang Inang mau tanya sama anak-anak kami semuanya, kenapa kita harus bersukacita? Kalau dikatakan kita harus bersukacita, tapi kenapa? Mungkin kita akan berkata, yang pertama, kita semuanya lepas dari virus corona. Kita bebas dari virus corona, kita masih sembuh hingga saat ini, dan kita masih bisa beribadah. Kita masih bisa memuji, memuliakan Tuhan. Itu yang pertama. Oke, yang lain, apalagi jawabnya? Adik-adik kami coba kita jawab dalam hati kita, kenapa kita harus bersukacita? Mungkin ada di antara kita yang mendapat berkat-berkat dari orang tua. Apakah itu baju baru, sepatu baru, buku baru, uang jajan, atau apapun yang diberikan oleh orang tua. Kemudian apalagi kenapa kita harus bersukacita? Mungkin kita memperoleh nilai yang baik di sekolah. Ketika dia ujian, dia dapat nilai 90 atau 100. Wajarkah kita bersukacita? Wajar, dan pasti kita akan bergembira dan bersenyum, bersukacita selalu. Apalagi banyak alasan. Sebagian orang berkata, saya bersukacita karena saya dapat mama dan papa yang baik, yang tetap merawat kami dengan baik, memberikan kami makanan yang baik, mengajarkan kami firman Tuhan yang baik dan segalanya. Mungkin adik-adik berkata, saya bersukacita karena kakak dan abangku semuanya baik-baik, mengajariku sekolah, mengajariku PR-ku di rumah, membantu aku mencuci, melakukan semua tugas-tugas. Mungkin sebagian berkata. Nah, itu benar. Tapi sekarang kita mau katakan, kenapa orang Kristen harus bersukacita? Kenapa anak sekolah minggu harus bersukacita? Karena Tuhan Yesus. Ada Tuhan Yesus yang memberikan kehidupan bagi kita. Ada Tuhan Yesus yang menjaga kita dari virus corona. Ada Tuhan Yesus yang menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Ada Tuhan Yesus yang menemani kita ketika tidur dalam kegelapan, tidur sendiri di kamar tanpa mama papa mungkin. Ada Tuhan Yesus yang tetap memberikan penghiburan kepada kita ketika kita harus dalam kesakitan, dalam duka cita, atau dalam situasi yang tidak mengenakan. Itulah jawabannya, kenapa anak sekolah minggu harus berletare, bersukacita. Banyak alasan. Nah, anak-anak kami, kalau memang kita sudah menjadi orang yang bersukacita, apa yang harus kita lakukan? Pertama, harus menjadi anak sekolah minggu yang baik hatinya. Kedua, harus anak sekolah minggu yang tetap berpikiran positif. Ketiga, harus tetap menjadi anak sekolah minggu yang tidak boleh untuk mencemooh orang lain, tidak boleh membuli orang lain, tidak boleh mengatakan orang lain jahat dan sebagainya. Keempat, harus menjadi anak sekolah minggu yang patuh kepada perintah Tuhan dan hukum Tuhan, termasuk nasihat-nasihat orang tua. Saya kira itu sudah cukup. Jadikan dirimu sekarang anak-anak kami menjadi orang yang tetap bersukacita melalui hal-hal yang Inang katakan tadi. Nah, kita lihat tadi teks yang sudah Inang bacakan dari Matius 26. Demikiankah orang yang bersukacita? Saya kira tidak. Mereka mengenal Yesus itu baik, Yesus memberikan mujizat, Yesus menyembuhkan orang lumpuh, orang yang sakit, Yesus membangkitkan orang mati. Tapi malah mereka menuduh Yesus itu yang bukan-bukan. Apakah itu orang yang bersukacita? Tentu tidak. Nah, 3 minggu ke depan kita sudah merayakan Paskah. Dan sebelum Paskah kita merayakan kematian Tuhan Yesus. Kenapa Tuhan Yesus sampai mati di Golgota? Itu adalah karena dosa kita. Jadi yang kita baca tadi, yang Inang bacakan itu adalah proses Tuhan Yesus menuju Golgota, bagaimana dia dihadapkan dengan mahkamah agung. Ya, itu ada nama tadi dikatakan Kayafas. Dia imam besar. Dia mencoba-coba untuk
mendatangkan saksi-saksi palsu untuk menuduh kesalahan Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus bisa dihukum. Tapi ada enggak kesalahan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus tidak pernah bersalah. Dia memang manusia, tapi dia juga anak Allah, juru selamat kita. Tidak ada kesalahannya. Maka saksi-saksi itu mencoba apa yang harus kami lakukan supaya Yesus itu dihukum. Dicobalah dilihat apa yang bisa kami lakukan. Mereka mengatakan, hei, bukankah engkau mengatakan bahwa engkau bisa merubuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari? Itu saksi dusta yang pertama. Kau pernah berkata bahwa engkau boleh merubuhkan bait suci dan membangunnya selama 3 hari. Benarkah itu? Ayo jawab. Yesus diperhadapkan dengan Mahkamah Agung. Saksi dusta yang kedua berkata, bukankah engkau adalah Mesias anak Allah atau tidak? Jawab. Yesus dipaksa untuk menjawab, walaupun sebenarnya itu adalah tuduhan-tuduhan palsu terhadapnya, supaya orang lain bisa mengatakan, bunuh saja dia, salibkan saja karena dia orang bersalah. Anak-anak, pernahkah Tuhan Yesus melakukan yang tidak benar? Tidak pernah. Dia tetap melakukan yang baik. Dia mencintai anak-anak, dia memeluk anak-anak, dia melindungi anak-anak, dia menyelamatkan kita semua. Itu yang kita rasakan. Tapi Tuhan Yesus tetap dihujat oleh orang-orang yang mau menyalibkan dia. Tuhan Yesus tetap dibenci oleh orang-orang yang sudah dirasuki oleh iblis. Benarkah demikian untuk menjadi seorang Kristen yang berletari, yang bersyukur? Tidak, mari. Tidak boleh kita tiru apa yang tertera tadi dalam kitab ini. Mereka selalu mencari kesalahan-kesalahan Tuhan Yesus supaya ada dasarnya untuk menghukum Tuhan Yesus. Tapi apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Mereka berkata, dia harus mati, dia harus dibunuh. Maka orang lain meludahinya, melemparinya, memukulnya, mencambuknya. Yang penting lakukan saja sesukanya. Itu menurut mereka pada saat ini. Yang penting Tuhan Yesus harus mati. Tampar saja, pukul saja, tunjang saja, tendang saja. Itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dan akhirnya dia harus mati di Golgota. Dan ini masih ada prosesnya nanti hingga pada Via Dolorosa, penyaliban Tuhan Yesus. Anak-anak kami, mari untuk kita jauhkan sifat yang demikian tadi, untuk mencemooh Tuhan Yesus, termasuk mencemooh orang lain. Tidak boleh anak-anak sekolah minggu mencari-cari kesalahan orang lain, menuduh orang lain berdosa, menuduh orang lain jahat, menuduh orang lain bersalah. Tidak. Tapi mari kita introspeksi diri kita. Kita coba lihat diri kita. Ya Tuhan Yesus, sudahkah saya menjadi anak sekolah minggu yang baik? Ya Tuhan Yesus, sudahkah saya menjadi anak sekolah minggu yang bisa melaksanakan perintah-Mu, bisa melaksanakan hukum-Mu? Ya Tuhan Yesus, sudahkah saya menjadi anak sekolah minggu yang betul-betul melaksanakan kasih-Mu, melaksanakan hukum-Mu? Itu yang tetap harus dipertanyakan oleh setiap anak sekolah minggu. Nah, sekarang bangkit, kita tetap bersyukur, kita tetap bersuka cita menjadi seorang anak sekolah minggu yang bersyukur dengan cara melaksanakan hukum Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap ragamu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia. Itu sebenarnya orang Kristen yang berletare, khususnya anak sekolah minggu. Maka tidak boleh membenci orang lain, tidak boleh menuduh orang lain, tidak boleh membuli orang lain, tidak boleh menghukum orang lain, dan tidak boleh menyakiti orang lain. Sama seperti yang dalam teks ini, semuanya itu adalah tidak benar. Karena apa? Tuhan Yesus telah mengasihi kita. Anak-anak kami, Bapak Ibu, orang tua, mama, papa, opung, dan juga kakak-kakak yang sudah mengajar selama ini saatnya Inang undur diri dari hadapan kalian semuanya. Hampir 4 tahun kita bersama-sama di HKBP Bethesda ini. Kami sangat merindukan anak-anak kami, walaupun hampir setahun kita tidak bisa lagi bertemu dalam ibadah di sekolah minggu di HKBP Bethesda.
dan Inang sangat merindukan kalian, dan saya tahu kalian juga sangat merindukan Inang, apalagi dalam setahun ini. Tapi penyakit corona tidak memperbolehkan kita untuk beribadah secara ramai-ramai, tapi biarlah melalui YouTube ini kita bisa mengingat kembali hal-hal yang baik, persekutuan kita yang baik. Inang akan undur diri karena Inang akan pindah tugas dari gereja ini, dan kami tetap berdoa untuk anak-anak kami, mama papa dan opung, juga kakak-kakak guru sekolah minggu, seksi sekolah minggu, supaya tetap semangat di dalam Tuhan. Kiranya anak-anak kami menjadi anak-anak yang tetap menunjukkan karakter-karakter unggul, baik mama, baik papa, juga opung, juga kakak-kakak, abang-abang guru sekolah minggu, juga seksi sekolah minggu. Mari kita tetap menjadi orang Kristen yang baik, menunjukkan karakter yang baik, hidup tetap di dalam kasih Tuhan Yesus. Akhirnya Inang undur diri, sampai bertemu. Kalau umur kita panjang, kita sehat, kita pasti bisa bertemu kembali. Tuhan Yesus memberkati kalian di HKBP Bethesda ini, dan juga memberkati Inang yang akan melanjutkan tugas Inang sebagai pendeta di DIK Jakarta. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Kita berdoa. Bapa, inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu yang tetap bersuka cita, berletare atas segala berkat-berkat yang Tuhan berikan bagi kami pribadi-pribadi. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan atas kesempatan yang baik ini. Firman-Mu tetap menjadi kekuatan bagi kami dalam menjalani kehidupan kami. Biarkan kami Tuhan menjadi orang Kristen yang berletare, anak-anak sekolah minggu yang berletare, yang tetap menunjukkan karakter-karakter unggul, yang tetap menunjukkan kasih dalam kehidupannya, bukan seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang yang menghujat Tuhan Yesus, yang tetap mencari kesalahan Tuhan Yesus, memukul Tuhan Yesus, menghujat Tuhan Yesus, menendang Tuhan Yesus hingga pada kematiannya di Golgota. Pada minggu-minggu pasion ini kami tetap berdoa, biarlah Engkau perlengkapi kami Tuhan untuk tetap menjadi orang Kristen yang tetap setia kepada Engkau. Bapa di sorga, kami tetap berdoa untuk anak-anak kami sekolah minggu, mama papa dan juga opung yang tetap setia mengikuti Engkau, yang tetap setia beribadah kepada Engkau. Kasih setiamu tetap menyertai kami sampai selama-lamanya. Jadikan anak-anak kami ini Tuhan menjadi anak yang tetap hidup di dalam Engkau, takut di dalam Engkau. Biarlah mereka bertumbuh, berkembang di dalam iman, juga fisiknya Tuhan, supaya mereka menjadi orang Kristen yang dewasa ke depan. Berkati papa dan mama dan opung, tetap limpahkan rezeki bagi mereka Tuhan, untuk bisa mendidik anak mereka memenuhi kebutuhannya dengan baik. Berkati kakak-kakak, abang-abang guru sekolah minggu, dan juga seksi sekolah minggu, yang tetap setia untuk melayani Engkau melalui anak-anak sekolah minggu ini. Biarlah Tuhan kasih setiamu menyertai mereka semua. Biarlah kasih-Mu tetap memberikan yang terbaik dalam kehidupannya masing-masing, memberikan pekerjaan yang terbaik, sukacita yang terbaik, terutama kesehatan yang terbaik. Bapa, inilah kami Tuhan, dalam segala aspek kehidupan kami tetap mohon ampun dari hadapan-Mu Tuhan, akan segala dosa dan kesalahan kami. Walaupun anak-anak ini kami tinggalkan di HKBP Bethesda ini, dan hamba-Mu akan pindah tugas ke DKI Jakarta, kami yakin Tuhan, dalam Yesus kami tetap bersaudara, kami tetap satu iman, kami kuat karena Tuhan menguatkan kami. Kami berdoa juga untuk live streaming yang tetap bekerja keras dalam pelaksanaan ibadah sekolah minggu ini. Biarlah Tuhan kasih setiamu menyertai tangan-tangan yang ramah untuk menggunakan alat-alat dalam persiapan sekolah guru, persiapan ibadah sekolah minggu ini. Berkati hamba-hamba-Mu ini Tuhan, dalam kasih setiamu, supaya mereka tetap takut akan Engkau dalam menjalankan semua pelayanannya di gereja ini. Inilah kami Tuhan, dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, dengarkanlah doa kami ini. Amin. Wah, sungguh luar biasa ya firman Tuhan hari ini Kak Fani. Benar Kak Tessa. Kita tahu bagaimana Tuhan Yesus difitnah dan dihina oleh imam-imam dan mahkamah agama. Dan padahal Tuhan Yesus itu sangat baik kan adik-adik? Dan sepatutnya jangan meniru mereka ya. Kita harus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah adik-adik, tahu nggak? Walaupun kita berbohong, mencuri, atau mengumpat di dalam hati, ada loh yang melihat kita. Siapa Kak Fani?
Yang melihat kita dari atas itu Tuhan Yesus, Kak Tessa. Benar Kak Fani, setiap hari mata Tuhan selalu melihat kita. Apa yang kita perbuat, mau kita berbohong di dalam hati, memfitnah, Tuhan pasti melihat. Seperti kamera. Kamera bisa merekam apa yang kita gayakan. Coba kakak foto adik-adik dan Kak Fani ya. Oke, bergaya ya masing-masing. Berarti Kak Tessa mau foto siapa dulu nih? Adik-adik di rumah dulu atau kakak? Kak Fani dulu deh, oke? Habis itu adik-adik di rumah ya. Oke, 1, 2, 3, cekrek. Coba sekarang adik-adik di rumah Kak. 1, 2, 3, cekrek. Wah, kita lihat ya. Ada hasil fotonya Kak? Iya Kak, ada. Kita lihat Kak. Apa yang dilihat dari kamera ini? Coba kita lihat hasil foto Kak Fani ya. Ini dia Kak Fani. Wah, gambar apa ini Kak Tes? Ini berarti kameranya melihat bahwa Kak Fani rajin berdoa. Kalau hasil dari foto adik-adik di rumah gimana Kak Tes? Coba ya kita lihat lagi. Ini dia Kak Fani. Berarti adik-adik yang di rumah mengasihi temannya, mengasihi saudaranya. Benar nggak Kak Tes? Benar Kak Fani. Ada lagi loh. Boleh Kak Tessa dikeluarin. Nah, ini dia Kak Fani. Ini gambar apa Kak Tessa? Nah, kameranya bisa melihat loh kalau adik-adik yang di rumah pernah berbohong. Ada lagi loh. Oh Kak Tessa, berarti walaupun kita berbohongnya diam-diam, Tuhan Yesus tahu ya Kak Tessa ya? Iya Kak Fani. Ada lagi Kak Tessa? Ada. Nah, gambar ini gambar mencuri Kak Tessa. Benar. Berarti Tuhan tahu kalau kita mencuri, walaupun tiba-tiba kita mencurinya di tempat gelap. Tuhan tahu berarti ya Kak Tessa? Benar, mata Tuhan selalu melihat. Nah adik-adik di rumah jangan pernah melakukan dua hal ini ya. Ada lagi Kak Tessa? Sudah Kak Fani. Kalau gitu fotonya kita simpan kembali ya. Oke. Nah adik-adik di rumah sudah tahu kan inti khotbah kita atau cerita kita minggu ini. Nah Kak Fani dan Kak Tessa punya tugas lagi buat adik-adik di rumah, yaitu ayat hafalan. Ayat hafalan kita diambil dari Imamat 19 ayat 11. Ada di bawah ini. Kirimkan videonya, dihafal ya, dan dikirimkan videonya ke kakak sekolah minggu yang ada nomornya di bawah. Ditunggu ya adik-adik, karena akan ada hadiah buat adik-adik yang mengirimkan video. Kak Tessa sudah di akhir ibadah nih, kita mau mengumpulkan persembahan. Yuk adik-adik yang di rumah, persiapkan persembahan dan berikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Sambil kita nyanyikan, mata Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Kita katakan sekali lagi, mata Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Marilah kita berdoa untuk mendoakan persembahan kita. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhan karunia
dengan lambat dan hikmat, marilah kita bersama-sama berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah Bapa kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom bagi kita semuanya, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas. Selamat hari Minggu adik-adik, terima kasih sudah menyaksikan dan mengikuti ibadah sekolah minggu pada minggu ini. Nah adik-adik di rumah, kita mau sampaikan kepada Inang Pendeta ya, Kak Fani dan Kak Tessa mewakili anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah saat ini mengucapkan terima kasih kepada Inang Pendeta Golkarya karena sudah hampir 4 tahun menemani adik-adik sekolah minggu memberikan benih-benih firman Tuhan di kehidupan adik-adik sekolah minggu. Semoga Inang Pendeta tidak lupa nih kepada adik-adik sekolah minggu HKBP Bethesda yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, yang baik-baik semuanya. Dan juga semoga Inang di tempat yang baru semakin sukses dan bersemangat dalam pelayanannya. Terima kasih. Bye adik-adik, sampai ketemu minggu depan.